Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dan tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Terlibat pencurian mobil di Bandar Lampung, Gerandong lumpuh ditembak polisi. Polisi melakukan upaya tegas terukur dengan menembak kedua kaki Agus Aryansyah alias Gerandong, warga Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Upaya tegas terukur yang dilakukan polisi terhadap pelaku pencurian mobil di Bandar Lampung itu karena Gerandong berupaya melawan saat ditangkap. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pelaku pencurian bernama Gerandong ini melakukan perlawanan kepada petugas polisi sehingga dilumpuhkan dengan timah panas. Akibat kedua kakinya ditembak, Gerandong lumpuh sehingga harus menggunakan kursi roda. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, ungkap kasus pencurian mobil Polresta Bandar Lampung. Diketahui pelaku pencurian mobil ini telah beraksi sejak Mei 2023 hingga Januari 2024. Berawal adanya laporan pencurian mobil, Kasat Reskrim Kompol Denis Arya Putra langsung memerintahkan TK 308 dan unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan berhasil mendapatkan identitas para pelaku pencurian mobil di wilayah Bandar Lampung. Keduanya berhasil ditangkap pada Selasa 6 Februari 2024 di sebuah indekos di wilayah Cilegon, Provinsi Banten. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, akhirnya polisi kembali menangkap jaringan pelaku bernama Muklisin sebagai penadah. Pelaku Muklisin ini ditangkap di wilayah Kalianda, Lampung Selatan. Dari tangan Muklisin berhasil diamankan 3 unit mobil pick-up hasil kejahatan. TK Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Dari hasil pengungkapan ada 3 laporan polisi, yaitu yang pertama laporan polisi nomor 14, kemudian 46 dan 44 di Polsek dan Polresta Bandar Lampung. Ini kita amankan ada 3. Yang 2 ini adalah pelaku untuk pencuriannya dan yang 1 untuk penadah pada barang bukti. Seperti teman-teman saksikan ada 3 kendaraan di sini yang berhasil kita amankan. Dari tersangka yang kita ungkap atas nama AA alias Gerandong, 35 tahun. Kemudian atas nama AK, 31 tahun. Dan 1 DPO. Jadi pelaku utama ini ada 3, mereka dengan sistem mengamati sasaran yang akan dicuri kendaraan tersebut, kemudian setelah diamati maka mereka bertiga ini menentukan hari dan waktunya, dan rata-rata mengambil barang bukti atau mencuri kendaraan tersebut dilakukan pada dini hari. Sekalian, kemudian pada yang bersangkutan atau pelaku pencuri tadi kita kenakan pada pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Kemudian untuk yang penadah kita kenakan 481. Sementara dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim Resmob atau TK kami, ini baru 3, namun tidak menutup kemungkinan ada TKP-TKP lain, tentu akan kita kembangkan dan akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Pelakunya? Betul, yang bersangkutan adalah residivis spesialis untuk pencurian kendaraan motor R4 pickup. Satu ini belum ada yang lain. Tentu tadi seperti yang kami sampaikan, dari barang bukti yang kita amankan 3, tidak menutup kemungkinan juga ada yang lain, karena dari hasil inventarisasi kita ada beberapa laporan yang masuk di jajaran Polresta Bandar Lampung. Variatif ya, dari hasil pemeriksaan kita pada yang bersangkutan variatif, itu dijual ada sekisaran 8 juta, ada yang 6 juta. Sasaran mobil backup, spesialis backup. Yang bersangkutan pada saat diamankan melakukan perlawanan pada petugas sehingga dilakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Beraksi berapa lama? Kegiatannya dari Mei 2023, ya, ada LP yang masuk dari Mei 2023 sampai dengan Januari 2024. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, Satlantas Polresta Gamus amankan 5 knalpot brong saat razia di 2 titik.
Satlantas Polres Tanggamus Polda Lampung gelar razia knalpot brong pada Rabu 7 Februari 2024. Kasat Lantas Polres Tanggamus Ibtu Ridwansyah mengatakan razia knalpot brong ini dilakukan Satlantas Polres Tanggamus di 2 titik yang berbeda. Untuk titik pertama, razia knalpot brong berada di Simpang 4 Rumah Dinas Bupati Tanggamus. Kemudian Satlantas juga melakukan razia knalpot brong ini di Lampu Merah, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Pada razia yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tanggamus, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah knalpot brong. Ia mengatakan pada saat melakukan razia, pihaknya menghentikan pengendara yang menggunakan knalpot brong. Setelah itu, pengendara diminta untuk mencabut knalpot brong miliknya yang menimbulkan kebisingan. Sementara itu, knalpot pengendara yang terjaring razia dibawa oleh Satlantas Polres Tanggamus untuk diamankan, sehingga para pengendara pulang dengan menggunakan knalpot standar. Hal ini dilakukan juga guna antisipasi pengendara tersebut kembali memasang knalpot brong yang telah dicopot sebelumnya. Ibtu Ridwansyah juga mengatakan Satlantas Polres Tanggamus akan terus melakukan razia knalpot brong di wilayah hukumnya. Hal ini dilakukan sampai para pengendara di Kabupaten Tanggamus tidak menggunakan knalpot brong. Hujan deras disertai angin kencang di Mesuji rusak puluhan rumah dan ruko. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji mendata ada puluhan rumah warga yang alami kerusakan akibat angin kencang. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji pada Kamis 8 Februari 2024. Maulana menyebut jika peristiwa bencana angin kencang yang merusak rumah warga itu terjadi sejak 6 sampai 7 Februari 2024. Dijelaskan Maulana, bencana angin kencang yang merusak puluhan rumah warga itu ada di 3 kecamatan. Di antaranya di Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, ada 1 rumah warga rusak diterjang angin kencang. Beruntungnya rumah tersebut yang alami kerusakan belum terpenuhi. Kemudian di Desa Tirtalaga, Kecamatan Mesuji, terdapat 1 rumah warga yang atap rumahnya rusak akibat diterjang angin kencang. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona minta masyarakat rutin cek keaktifan BPJS. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona meminta masyarakat untuk selalu rutin mengecek BPJS Kesehatan. Pengecekan BPJS bagi masyarakat Pesawaran tersebut, kata Dendi, untuk mengetahui apakah masih dalam keadaan aktif atau tidaknya. Sehingga bila masyarakat Pesawaran mengalami sakit dan memerlukan penanganan medis bisa diselesaikan dengan cepat. Ia mengimbau masyarakat tidak harus menunggu sakit untuk mengecek BPJS dalam keadaan aktif atau tidak. Bahkan dia juga meminta agar Adminuk turut diperhatikan, sehingga permasalahan yang terjadi di Pesawaran tersebut biasanya dikarenakan hal tersebut. Dia mencontohkan pada kejadian yang dialami masyarakat, ada yang mengalami sakit dan kemudian melampirkan administrasi BPJS-nya, malahan terdaftar di kabupaten lain. Dia pun menambahkan, imbauan ini berlaku bagi masyarakat yang telah pindah ke Pesawaran dari wilayah lain. BPJS-nya, kalau si personalnya tidak
proaktif itu juga kesulitan. Kan saya himbau tadi, ayo jangan nunggu sakit kita untuk mengecek BPJS kita mati atau tidak, atau adminduk kita ini sudah sesuai dengan BPJS atau tidak. Jangan menunggu kita sakit baru kita. Itulah yang kadang-kadang terjadi adalah ketidaktahuan masyarakat terkait tentang aktivasi BPJS-nya, sudah itu bagaimana terkait tentang keberadaan kepesertaannya. Karena kayak kemarin tiba-tiba pada dia sakit, tiba-tiba dia melampirkan data kartu BPJS-nya, tiba-tiba terdata di kabupaten lain. Itu kan kalau dari awal diantisipasi dengan cara mengecek secara mandiri. Unik, Bawaslu Waikanan monitoring Panwascam dan PKD di Kebun Sawit. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024, Bawaslu Waikanan melakukan monitoring kepada Panwaslu Kecamatan hingga PKD. Uniknya, monitoring oleh anggota Bawaslu Waikanan Sigit Dwi Suwardi dilakukan dengan touring menggunakan sepeda motor. Monitoring dimulai dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan Baradatu sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat menuju Desa Sukosari, Kecamatan Baradatu yang berbatasan dengan Kecamatan Gunung Labuhan pada Kamis 8 Februari 2024. Setengah jam perjalanan, tim Bawaslu Waikanan dan rombongan tiba di perbatasan Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan. Hal unik lainnya, monitoring tidak dilakukan di kantor sekretariat, melainkan dilakukan di sebuah kebun sawit di Desa Sukosari, Kecamatan Baradatu. Terlihat puluhan PKD Kecamatan Baradatu dan PKD Kecamatan Gunung Labuhan sudah mempersiapkan lokasi berkumpul yang dilakukan oleh Bawaslu Waikanan. Dalam penyampaiannya, Sigit menjelaskan ada macam-macam bentuk pengawasan. Salah satunya monitoring yang dilakukan ini. Menurutnya, hal ini merupakan upaya untuk memperkenalkan PKD antar kecamatan. Pelaku curanmor sempat beli susu sebelum gasak Honda Beat. Alisoki Zebua, warga Jalan Laksamana Melayati, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Ia kehilangan motor kesayangannya pada Minggu 4 Februari 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Aksi curanmor itu terekam CCTV di warung milik korban. Menariknya, pelaku menggunakan modus membeli minuman susu dingin sebelum menggasak motor Honda Beat putih BE3110AZ milik korban. Alisoki mengatakan pelaku tertangkap kamera sedang membeli minuman di tokonya sebelum mengeksekusi motor yang terparkir di depan. Ketika itu istri korban melayani pelaku yang berbelanja di tokonya. Dari rekaman CCTV, pelaku terpantau cukup lama berhenti di parkiran motor. Dia mengaku motornya selalu diparkir di depan pintu toko. Sebelum kejadian, istri korban pergi untuk membeli sarapan. Saat itu istrinya sudah masuk rumah dan hendak keluar lagi. Ia kaget mendapati motornya sudah tidak ada lagi di tempat. Berapa lama dia nunggu sebelum eksekusi itu? Mungkin kisaran 5 menitan. 5 menitan ya? Kan sebelumnya itu mereka mantau dulu dari baliho yang gede sana. Baliho sebelum jembatan ini. Jembatan, kawannya jalan kaki ke sini, jalan kaki yang bawa motor ikutin dari belakang, tapi berhentinya di yang ini. Kemarin tuh, Le? Nah, pagi-pagi itu motor memang nggak pernah masuk, nggak susah masuknya, jadi selalu diparkir di sini. Cuman pas malam itu belum nggak dipakai lagi sampai minggu pagi tanggal 4 dan 2 itulah. Nah, pas anak mau keluar di sarapan keluar, motor masih kelihatan. Setelah pulang dari beli sarapan, motor masih ada. Setelah masuk, mau sarapan, ternyata sarapan ada satu bungkus yang kurang bagus. Maknya mau komplit, nah, maknya mau cari kunci motor. Mau cari kunci motor kira-kira 2 menit, tidak dapat. Setelah dapat, keluar, udah nggak di situ motor. Kaget. Nah, saya karena posisi warung ini 24 jam, saya udah tidur, saya langsung dibangunin sama maknya.
motor kemana? Kamu pindahin enggak? Enggak, masih di parkiran biasa. Ada dua. Ada dua. Kalau boleh tahu dia menggunakan apa si pelaku ini kendaraannya? Kendaraannya motor juga. Beat juga ya. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.